Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Afansyah dengan NIM nomor 240100000164 dari kelas D semester 1. Nah, di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu yaitu Kak Galih Puji Mulyono SHMH tentang materi mazhab hukum. Baik, yang pertama, mazhab hukum dibagi menjadi 7, yaitu mazhab hukum alam atau natural law, kemudian mazhab positivisme hukum, kemudian mazhab hukum sejarah, kemudian mazhab utilitarianisme, kemudian mazhab hukum realisme atau legal realisme, kemudian mazhab hukum sosial atau sociological jurisprudence, kemudian mazhab kritis atau critical legal studies. Pengertian mazhab hukum secara umum. Mazhab hukum merujuk pada suatu aliran atau pandangan dalam bidang hukum yang mengemukakan prinsip-prinsip dasar mengenai cara pandang terhadap norma hukum, proses pembuatan hukum, dan penerapannya dalam masyarakat. Mazhab hukum ini umumnya berkembang di berbagai negara sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda. Mazhab hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek hukum dan menyediakan pedoman bagi pembentukan dan penerapan hukum yang lebih adil. Mazhab yang pertama yaitu mazhab hukum alam atau natural law. Mazhab hukum alam berpendapat bahwa hukum itu bersumber dari prinsip-prinsip moral yang berlaku di alam semesta dan sesuai dengan kodrat manusia. Hukum alam ini dianggap universal dan tidak tergantung pada kebijakan atau keputusan manusia. Pendiri mazhab hukum alam atau natural law adalah Thomas Aquinas dan John Locke. Negara penganut mazhab hukum alam atau natural law yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Mazhab hukum alam. Fungsi dari hukum alam adalah memberikan dasar moral yang dapat diterima secara universal untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam kehidupan manusia. Ciri-cirinya menganggap ada hukum yang berlaku secara alamiah dan universal, mengaitkan hukum dengan moralitas dan keadilan, menekankan pada hak-hak ilmi alamiah yang dimiliki oleh individu. Kelemahannya terkadang sulit untuk menentukan hukum alam yang objektif karena banyak aspek moral yang bersifat subjektif. Hukum alam cenderung tidak dapat diterapkan dalam kondisi konkret yang beragam dalam masyarakat. Kemudian mazhab positifisme hukum. Positifisme hukum menyatakan bahwa hukum hanya terdiri dari peraturan yang ditetapkan oleh negara dan bukan berdasarkan moral atau hukum alam. Hukum yang hanya dianggap sah jika dikeluarkan oleh otoritas yang sah dan diikuti oleh prosedur yang tepat. Pendiri dari mazhab positifisme hukum yaitu Ermi Bentham dan juga Austin. Kemudian negara penganut mazhab positifisme hukum yaitu Eropa dan Amerika Serikat. Mazhab positifisme hukum. Fungsi utama dari hukum menurut positifisme adalah menjaga ketertiban dan mengatur kehidupan sosial dengan tegas dan jelas. Ciri-cirinya, hukum harus ditetapkan oleh otoritas yang sah dan melalui prosedur yang sesuai, menolak campur tangan moral dan hukum, menekankan pada kepastian hukum dan penerapan hukum secara tegas, dan kelemahannya dapat mengabaikan nilai-nilai moral dan keadilan yang lebih tinggi, dan hukum dapat menjadi kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan perubahan sosial. Kemudian, mazhab hukum sejarah. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum berkembang secara historis dan tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebudayaan suatu bangsa. Hukum harus dilihat dalam konteks sejarah dan budaya masyarakat tertentu. Pendiri mazhab hukum sejarah yaitu adalah Friedrich Karl von Savigny dan negara penganut mazhab hukum sejarah adalah Jerman.
Mazhab hukum sejarah, fungsi menjaga kesinambungan tradisi hukum dan mendorong hukum untuk berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ciri-cirinya menekankan pentingnya sejarah dan tradisi dalam pembentukan hukum. Hukum dipahami sebagai hasil dari evolusi budaya dan sosial, mengutamakan hukum sebagai cerminan dari masyarakat. Kelemahannya, sulit untuk beradaptasi dengan perubahan zaman atau kebutuhan hukum yang lebih modern dan menyebabkan hukum menjadi konservatif dan tidak fleksibel. Kemudian, mazhab utilitarianisme. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum harus disusun untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang. Keputusan hukum didasarkan pada prinsip utilitas yang mengutamakan kesejahteraan umum. Pendiri mazhab utilitarianisme yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Negara penganut mazhab utilitarianisme adalah Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia. Mazhab utilitarianisme, fungsi hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan manfaat terbesar bagi orang banyak. Ciri-cirinya menekankan pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar untuk masyarakat. Kelemahannya, kadang-kadang mengabaikan hak-hak individu demi kepentingan umum, dan sulit untuk mengukur manfaat atau kebahagiaan dalam konteks sosial yang kompleks. Kemudian, mazhab hukum realisme atau legal realisme. Realisme hukum berfungsi pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum diinterpretasikan dalam teori. Realis hukum menekankan bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti nilai pribadi, nilai hukum, tekanan sosial, dan situasi ekonomi. Pendiri mazhab hukum realisme atau legal realisme yaitu Oliver Wendell Holmes, Jr., dan Jeremy Frank, dan juga Carl Llewellyn. Negara penganut mazhab hukum realisme atau legal realisme yaitu Amerika Serikat, Skandinavia atau terdiri dari 3 negara yaitu Swedia, Norwegia, dan Denmark, dan juga ada Kanada serta Australia. Mazhab hukum realisme atau legal realisme. Fungsi hukum menurut mazhab ini adalah menciptakan keadilan dan kepastian hukum, namun dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis dalam penerapannya. Ciri-cirinya menekankan pada praktek penerapan hukum, mengakui bahwa hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tidak selalu objektif. Kelemahannya bisa mengarah pada ketidakpastian hukum karena banyaknya variabel yang mempengaruhi keputusan hukum dan cenderung meragukan prinsip-prinsip hukum yang ada. Kemudian, mazhab hukum sosial atau sociological jurisprudence. Mazhab ini berpendapat bahwa hukum harus dipahami dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum seharusnya tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga membantu menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Pendiri mazhab hukum sosial atau sociological jurisprudence yaitu Eugene Ehrlich dan Ross Brown. Negara penganut mazhab hukum sosial atau sociological jurisprudence yaitu Amerika Serikat, Brasilia, India, Afrika Selatan, dan Meksiko. Mazhab hukum sosial atau sociological jurisprudence, fungsinya hukum adalah untuk mengatur masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Ciri-cirinya memperhatikan perubahan sosial dalam pembentukan hukum,
Hukum bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Kelemahannya bisa terlalu fokus pada aspek sosial sehingga mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang lebih universal atau normatif. Terkadang sulit untuk mencapai kesepakatan dalam mengidentifikasi kebutuhan sosial yang konkret. Mazhab kritis atau critical legal studies. Mazhab ini menilai bahwa hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan status quo dan mengabaikan keadilan sosial. Para penganut mazhab ini melihat hukum sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan untuk menindas kelompok-kelompok yang lebih lemah. Pendiri mazhab kritis atau critical legal studies yaitu Robert Anger dan Duncan Kennedy. Negara yang penganut mazhab kritis atau critical legal studies yaitu Amerika Serikat, Brasilia, Afrika Selatan, Chili, dan India. Mazhab kritis atau critical legal studies. Fungsinya, hukum menurut aliran ini adalah untuk membongkar struktur kekuasaan yang tidak adil dan memperjuangkan keadilan sosial. Ciri-cirinya, melihat hukum sebagai alat untuk menegakkan dominasi kelas dan kelompok tertentu, mengkritik cara hukum diterapkan yang tidak adil dan berpihak pada kelompok dominan. Kelemahannya, cenderung mengkritik tanpa memberikan solusi konkret yang aplikatif, bisa terlalu radikal dan berisiko mengacaukan sistem hukum yang ada. Kesimpulannya, mazhab hukum merupakan aliran pemikiran yang mengajukan prinsip-prinsip dasar mengenai norma hukum, pembuatan hukum, dan penerapannya dalam masyarakat yang berkembang sebagai respon terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda. Setiap mazhab hukum memiliki karakteristik, tujuan, dan kelemahan yang unik. Namun, semua bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Kesimpulan berikutnya, yang pertama dari mazhab hukum alam, menganggap bahwa hukum bersumber dari prinsip moral yang universal yang berlaku secara alami, namun seringkali sulit diterapkan dalam konteks sosial yang kompleks. Kedua, mazhab positivisme hukum menekankan pada hukum yang ditetapkan oleh otoritas sah tanpa campur tangan moral, namun dapat mengabaikan nilai keadilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mazhab hukum sejarah melihat hukum sebagai hasil evolusi budaya dan tradisi suatu masyarakat meskipun sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang keempat, mazhab utilitarianisme fokus pada kesejahteraan terbesar bagi banyak orang, namun kadang-kadang mengorbankan hak individu demi kepentingan umum. Yang kelima, yaitu mazhab hukum realisme menekankan pada praktek penerapan hukum yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis meskipun dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dan yang keenam, mazhab hukum sosial melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial dan keadilan sosial, meskipun dapat mengabaikan prinsip hukum yang lebih universal. Yang ketujuh, mazhab kritis mengkritik menggunakan hukum untuk mempertahankan kekuasaan yang tidak adil, namun cenderung kurang memberikan solusi aplikatif yang konkret. Berikutnya, kesimpulannya secara keseluruhan atau secara kompleks, meskipun setiap mazhab memiliki pandangan dan metodologi yang berbeda, banyak negara menggabungkan elemen-elemen dari beberapa mazhab ini untuk menciptakan sistem hukum yang adil, responsif terhadap kebutuhan sosial, dan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.
Baik, dan itulah tadi penjelasan tentang materi mazhab hukum. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata dan penjelasannya yang masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.